Oke, pada video kali ini kita akan bahas mengenai peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk ini artinya kejadiannya itu lebih dari satu ya. Mungkin aja ditanyakannya kejadian A, kejadian B, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu tentang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Ya, saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, misalkan di sini ada himpunan A. Himpunan A itu adalah 1, 2, 3. Himpunan B 5, 6, 7. Kemudian di sini ada himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 3, 4, 5. Nah, kalau ditanyakan himpunan peluang antara A atau B, jadi peluang A atau B, gitu ya. Perhatikan himpunan A dan B-nya. Misalkan di sini. Himpunan A 1, 2, 3. Kemudian himpunan B 4, 5, 6, 7. Adakah yang sama? Nah, ini tidak ada yang sama kan? Antara himpunan A dan himpunan B, dia tidak ada yang sama, maka ini disebut dengan saling lepas. Kejadian saling lepas. Yang ini ya. Saling lepas. Nah, kalau yang ini, yang kasus kedua, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 3, 4, 5. Nah, di sini kan ada yang sama kan ya, ada irisannya. Nah, kalau ada irisannya ini disebut dengan himpunan atau kejadian yang tidak saling lepas. Gitu ya, tidak saling lepas. Nah, tentu saja rumusnya akan berbeda. Jadi kalau dia saling lepas, ini jadinya peluang A ditambah peluang B. Sementara kalau yang tidak saling lepas itu adalah peluang A atau B. Ini adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A yang B. Peluang A dan B, irisannya. Kenapa kita kurangin lagi? Ya karena kayak ini ya contohnya yang 3, 4. 3, 4 ini kan sudah masuk ke A, berarti sudah masuk ke sini. Kemudian 3 dan 4 juga masuk ke B, masuk juga ke sini. Berarti 3 dan 4 itu masuk ke sini. Iya, masuk ke sini. Iya, jadi kan dia dihitung 2 kali. Sehingga kita kurangi lagi sekali, sehingga dia itu dihitung sekali aja gitu ya. Jadi kalau ada kejadian ya, kalau ada yang sama kita hitung 1 kali aja. Gitu ya. Contohnya misalkan di sini sebuah dadu, satu dadu dilemparkan sekali. Yang A, peluang muncul angka genap atau angka 1. Yang B, peluang muncul angka prima atau angka prima atau ganjil. Nah, perhatikan. Satu dadu berarti bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Nah,
peluang muncul angka genap. Angka genap pada dadu berapa? Angka genap 2, 4, dan 6 ya. 2, 4, dan 6. Berarti ada berapa? Ada 3 ya. Anggaplah yang genap ini itu A, yang angka 1 ini adalah B gitu ya. Berarti peluang A atau B ini sama dengan peluang A ditambah peluang B. Gini, angka genap itu kan 2, 4, 6. Sementara angka 1 itu yang ini. Kan dia tidak ada yang sama. Nah, kalau tidak ada yang sama ya berarti kita tambahkan saja. Gitu. Nah, peluang angka genap 3/6 ya, kan ada 3 tadi. Ditambah peluang angka 1 berapa? Angka 1 ya ada 1/6. 3 tambah 1, 4/6. Kita sederhanakan bagi 2, 2/3. Berarti jawabannya 2/3 ya. Kemudian kalau yang ini angka prima atau ganjil. Nah, kalau prima himpunannya adalah 2, 3, 5. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Atau yang faktornya 1 dan dirinya sendiri. 1 itu bukan, karena dia tuh 1 doang. 1 dan dirinya sendiri, cuma faktornya 1. Jadi, bilangan prima itu 2, 3, dan 5. Itu juga bilangan prima, tapi di sini kan dadu itu 1 sampai 6. Ya. Kemudian bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5. Nah, kemudian di sini karena ada yang sama ya, 3 dan 5 kan ini sama ya, maka kita gunakan yang tidak saling lepas. Berarti anggaplah yang prima ini A, yang ganjil ini B, berarti peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Peluang A yang B. Peluang A berapa? Yang prima 1, 2, 3. Berarti 3/6. Ditambah peluang B berapa? Yang ganjil 1, 2, 3. 3/6. Dikurang peluang A dan B. Ada berapa yang sama? Yang sama ini ya, 3 dan 5. Berarti ada 2. Sehingga peluang A dan B itu adalah 2/6. Kan banyaknya 2 ya. 3, 1, 5, 1. Berarti ini hasilnya 3 tambah 3 kurang 2. Berapa itu? 3 tambah 3, 6. 6 kurang 2, 4. Berarti 4/6 kita sederhanakan 2/3. Ya, jadi jawabannya 2/3. Jadi peluang muncul angka prima atau angka ganjil itu adalah 2/3. Ya, nah, clue-nya gini juga, kalau dia pertanyaannya atau, ini ya, ada kata atau, berarti kalian gunakan saling lepas atau tidak saling lepas. Nah, berarti ditambah dia, ini ditambah. Tapi nggak semuanya ditambah ya, ada kurangnya. Nah, makanya kamu selidiki dulu soalnya. Yang kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua itu ada hubungannya nggak? Ada irisannya nggak? Ada yang sama nggak? Kalau tidak ada ya kamu tinggal tambahkan aja. Kalau ada yang sama ya berarti perlu kurangin lagi 1. Kurangin yang irisannya. Gitu. Oke, paham ya? Untuk yang saling lepas dan tidak saling lepas. Oke, berikutnya ini tentang saling bebas dan tidak saling bebas. Oh, apa bedanya itu? Tadi lepas, sekarang bebas. Emang beda. Jadi gini, kalau dia itu bersyarat. Kalau dia saling lepas dan tidak saling lepas, kayak yang ini, dia ini suatu kejadian, ini kejadiannya cuma 1 kali. 1 kejadian, tapi dalam 1 kejadian itu ditanyakan kemungkinan yang ini atau kemungkinan yang A atau kemungkinan yang B. Bisa A atau bisa B gitu. Dalam 1 kejadian gitu. Tapi kalau dia saling bebas dan bersyarat, sebenarnya tidak saling bebas, itu bisa juga kita simpulkan dengan bersyarat.
itu kejadiannya berbeda. Jadi ada 2 kejadian atau 3 kejadian. Kalau dia saling bebas, yang saling bebas ini berarti kejadian yang kedua, misalkan ini kejadian pertama, kejadian kedua. Kejadian yang kedua ini tidak dipengaruhi oleh kejadian yang pertama. Gitu. Ini tidak mempengaruhi. Tapi kalau dia bersyarat atau tidak saling bebas, kejadian pertama ini akan mempengaruhi kejadian yang kedua. Oke. Nampaknya kalian bingung. Kita ke soal saja ya. Oh ya, ini masalah simbol. Nanti simbolnya gini. Kalau dia itu saling bebas atau bersyarat, simbolnya irisan. Kita bacanya dan ya. Peluang A dan B, gitu ya. Peluang A dikali peluang B. Ini yang saling bebas. Kalau tidak saling bebas, peluang A dan B ini sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Jadi itu sama-sama dikali. Kayak tadi, kalau dia saling lepas dan tidak saling lepas, itu berarti kamu tambah karena ada kata atau. Kalau di sini saling bebas dan tidak saling bebas atau bersyarat, itu kata soalnya adalah kata dan. Kamu kalikan, ya, kalikan. Contoh, sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 5 bola putih. 5 bola merah dan 5 bola putih. Diambil 2 bola satu per satu. Satu per satu. Berarti ngambil satu dulu, habis itu ngambil satu lagi. Yang A, ini peluang satu per satu dengan pengembalian. Dengan pengembalian. Dengan pengembalian. Ditanyakan adalah peluang keduanya merah. Nah, kalau peluang keduanya merah, berarti pengambilan pertama kan ada 5 merah ya. Ada 5 merah. Kemudian dari totalnya adalah 10 bola ya. Ada 10 bola. Sehingga keduanya merah, pengambilan pertama yaitu 5 per 10. Ini pengambilan pertama, peluang A. Kemudian kita kalikan dengan peluang B, pengambilan kedua. Nah, pengambilan kedua, karena ini dengan pengembalian berarti setelah diambil, misalkan merahnya ada 5, ya. Setelah ini diambil, berarti kan harusnya kan ada 4 gini kan. Harusnya kan ada 4, karena sudah diambil 1. Ini sudah nggak ada. Tapi karena dikembalikan lagi, ya berarti kembali lagi ada 5. Sehingga kejadian yang kedua, ini kan kejadian yang kedua itu tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama. Karena dia dikembalikan. Itu maka kejadian yang kedua jadinya 5 per 10 juga. Sama. Karena dia dikembalikan bolanya. Berarti ini hasilnya kalau kita sederhanakan 1 per 2. Ini 1 per 2. Kita kalikan 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Berarti peluang keduanya merah itu adalah 1 per 4. Kalau ditanyakan 1 merah, 1 putih, gimana? Peluang 1 merah dan 1 putih. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, peluang 1 merah, 1 putih, maka ada 2 kemungkinan. Kan ini 1 per 1. Pengambilan pertama
pengambilan pertama merah, kemudian baru putih, atau bisa putih dulu baru merah, kan gitu. Berarti ada dua kejadian ini berbeda. Yang pertama merah dulu, habis itu putih, atau putih dulu baru merah. Nah, kalau kayak gini ya kita cari satu-satu, nanti kita tambahkan ya. Peluang merah putih, ini yang pertama, ini kejadian yang pertama, ini kejadian yang kedua. Kejadian pertama merah, peluang merah berapa? 5/10 kali dengan peluang putih berapa? 5/10 juga ya. Berarti ini sama dengan yang tadi. Ini kita coret 1/2, 1/2, berarti 1/4. Kalau yang ini putih dulu berarti 5/10, merahnya juga sama 5/10 ya, karena ini sama 55. Berarti 1/4 juga ya, nanti kita sederhanakan. Kemudian kalau sudah dapat ini dan ini, kamu tinggal tambahkan 1/4 tambah 1/4. Ingat kalau menambahkan pecahan, samakan dulu penyebutnya. Karena sini sudah sama, 4/4, berarti kamu tinggal tambahkan pembilangnya atau yang di atasnya. 1 tambah 1, 2/4. Kalau kita sederhanakan berarti 1/2. Berarti peluang satu merah dan satu putih itu adalah 1/2. Gitu ya. Ingat, kalau dia kata dan, ini kita kalikan. Nah, terus bagaimana kalau yang bersyarat? Contohnya. Oke. Contoh soal yang berikutnya. Dalam sebuah kantong, oke, misalkan terdapat 5 bola merah dan 4 bola putih. Ya, biar nggak sama 5-5 ya tadi. Ini diambil 2 bola, satu per satu, tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian berarti kalau yang sudah diambil tidak dikembalikan lagi. Berarti kalau sudah diambil, maka kejadian yang berikutnya itu akan berkurang bolanya. Nah, tentukan peluang terambil keduanya merah. Nah, kalau keduanya merah, berarti pengambilan yang pertama itu adalah peluang merah. Merahnya ada 5. Dari berapa? Dari 9. Berarti peluang merah itu adalah 5/9. Nah, pengambilan kedua ini akan menyebabkan merahnya berkurang karena sudah diambil satu. Gitu. Karena sudah diambil satu, maka peluang merah yang berikutnya, yang kedua, itu adalah merahnya jadi 4. Kan awalnya ada 5. Sudah diambil pada pengambilan yang pertama. Berarti 4/8. Gitu. Ini adalah contoh kejadian yang bersyarat. Jadi, kejadian yang kedua itu dipengaruhi oleh kejadian yang pertama. Gitu ya. Sehingga peluang keduanya merah sama dengan ya kita kalikan aja 5/9 kali 4/8 ya. 4/8 ini bisa kita sederhanakan jadi 1/2. Kemudian kita kalikan 5 kali 1 5, 9 kali 2 18. Berarti jawabannya adalah 5/18. Seperti itu. Kalau dalam bentuk simbol berarti kayak gini. Peluang anggaplah merahnya ini M, ini P gitu ya. Merah dan merah gitu jadinya. Peluang merah dan merah kan keduanya merah. Ini sama dengan peluang merah yang pertama dikali peluang merah dengan syarat merah yang pertama. Ini merah yang kedua, ini merah yang pertama. Ini merah yang pertama. Merah yang pertama, merah yang kedua. Peluang merah dan merah sama dengan peluang merah yang pertama dikali dengan peluang merah yang kedua dengan syarat peluang merah diambil. Kayak gitu. Ya, ini hasilnya adalah
5/9 kali 4/8 sama dengan 5/18. Yang ini. Ini kalau bentuk simbol seperti ini. Nah, terus bagaimana kalau soalnya satu merah, satu putih? Nah, kalau dia satu merah, satu putih, peluang terambil satu merah dan satu putih. Sama juga seperti tadi, yaitu ini ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan yang pertama itu adalah merah putih. Kemungkinan yang kedua itu adalah putih merah. Nah, kalau yang ini merah putih, berarti merahnya ada berapa? Merahnya ada 5 ya. Merahnya ada 5 ini. Berarti merahnya 5/9. Dikali kejadian yang kedua putih. Putihnya ada berapa? Putihnya ada 4. Gitu. Karena gini, kan yang diambil merah, berarti putihnya nggak berkurang. Masih tetap sebanyak 4 putihnya. Gitu, karena dia tidak menyebabkan putihnya berkurang. Berarti ini per 8, 4/8. Kenapa 8? Ya, karena merahnya sudah berkurang 1. Gitu. Ini kita sederhanakan 1/2, berarti 5/18. Oke, Pak jelaskan lagi sekali. Merah yang pertama, yang ini pengambilan pertama itu adalah merahnya sebanyak 5 dari 9. Berarti 5/9. Kemudian pengambilan kedua, karena merahnya sudah diambil 1, berarti ini menjadi merahnya sebanyak 4. Kan sudah diambil di pengambilan pertama. Sehingga peluang putih, yang putih itu ada 4 dari 8. Gitu ya. Peluang putih 4 dari 8. Makanya kita tulis 4/8 ya. 4/8. Sehingga hasilnya adalah 5/18. Yang kedua ini sama juga putih merah, berarti putihnya 4/9 dikali, ya putihnya kan ada 4/9. Kali merahnya ada 5/8 dengan konsep yang sama ya. Ini kita sederhanakan, boleh ini 1, ini 2, berarti 5/18. Sama ya. Kemudian ini kita tambahkan, hasilnya adalah 10, 5 tambah 5, 10/18. Ini kita sederhanakan bagi 2, 5/9. Berarti hasil akhirnya adalah 5/9 kalau peluang terambil satu merah dan satu putih. Oke, nah untuk peluang kejadian majemuk cukup sekian materinya. Nanti di soal-soal kalian akan lebih banyak lagi mengenai variasi-variasi soalnya ya. Peluang saling bebas dan bersyarat, dan peluang saling lepas dan tidak saling lepas. Oh ya, ini masalah simbol. Nah, kalau yang ini simbolnya, oh ya sudah sini. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Pak akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.